Sobat Yupers, kembali lagi bersama saya Kresna Pradana selaku host dari acara Yupers Season. Kali ini saya akan menemani teman-teman sekalian untuk mengikuti rangkaian acara podcast cerita gosip atau apalah itu bersama ini dia bintang tamu kita. Halo semuanya. Halo semuanya, dengan acara yang dinamakan Yupers Station, salah satu media yang dipergunakan oleh Fakultas Kewirausahaan dengan tim pengelola Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Kewirausahaan. Yupers Station kali ini akan menjelaskan tentang bisnis dari anak-anak Fakultas Kewirausahaan. Bintang tamu kita ini adalah mahasiswa Fakultas Bisnis Vokasi. Coba diperkenalkan dulu dirinya, Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Maria Francisca, dipanggil Siska aja, dari Fakultas Kewirausahaan ya pastinya. Dan sekarang lagi menjalankan sebuah bisnis, yaitu bisnis fashion dengan nama brand Venka. Tepuk tangan. Oke. Venka. Iya. Tulisannya gimana itu? Tulisannya V-A-N-D-K-A. Dibaca Venka. Dibaca Venka. Itu pelafalannya accent Inggris atau gimana kan? Venka ya? Iya. Indonesia ya? Jadi ya Inggris gitu. Oh, Inggris gitu ya? English ya. Venka. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, perlu teman-teman ketahui bahwa acara ini cuman 20 menitan lah. Jadi teman-teman tidak perlu skip video ini, bisa menetap di sini tidak terlalu lama. Tanpa basa-basi, langsung saja. Venka, accent Inggris susah ya. Terus English. Venka, ini apa ini, Kak? Venka itu apa nih, Kak? Venka ini tadi aku sudah sempat bilang juga ya, itu sebuah brand fashion, masih baru launching tahun 2023 yang lalu. Dan salah satu produk utama kita yang sekarang kita produksi adalah hoodie. Iya. Venka hoodie. Gimana nih teman-teman? Nama Venka untuk hoodie bagus apa enggak? Nanti bisa di-review ya. Hoodie. Kenapa latar belakangnya ya? Dari seluruh bisnis ide itu kepengen fashion, terus hoodie. Hoodie ini kan banyak gitu. Nah, sebenarnya kalau kemarin ide ini tuh kita dapat dari mata kuliah kewirausahaan fashion ya, kebetulan waktu itu. Dan nggak tahu tiba-tiba kenapa sekelompok dan sekarang menjadi tim bisnis aku bareng-bareng sama teman-temanku. Itu kita lihat kayaknya bagus deh buat hoodie. Hoodie itu jadi pakaian sehari-hari yang biasa orang pasti pakai gitu. Entah itu mau pakai nongkrong, mau pakai kuliah, mau pakai di jalan, ataupun dalam situasi apapun pasti orang itu suka pakai hoodie. Dan setelah kita lihat, ternyata orang itu suka pakai hoodie karena ya terkesan menarik gitu, biar kelihatan keren kayak gitu ya. Istilahnya ya udah menjadi salah satu item fashion yang wajib anak muda punya kayak gitu. Kameramen saya, tolong. Ini saya ada ini sih, kayak merasa gitu ya, hoodie yang dipakai ini rasanya Venka ya. Coba di zoom ini, lambangnya gimana? Di zoom Venka. Ini warnanya itu loh, ada komposisinya. Udah. Ya udahlah. Pokoknya kameramen atur lah ya. Nah, kita lanjut. Venka hoodie untuk nongkrong, dipakai setiap hari. Targetnya siapa, Kak? Jadi untuk target pasarnya saat ini Venka itu berfokus pada target pasar untuk cewek. Kenapa? Jadi hoodie Venka ini punya satu kelebihan atau unique selling point, yaitu hoodie detachable gitu. Hoodie detachable ini itu bisa dilepas pasang dan bisa memberikan beberapa looks untuk dipakai di mana saja kayak gitu. Jadi lebih kelihatan stylish, fashionable, dan bisa di mix and match sama produk-produk atau item fashion yang lain kayak gitu. Berarti yang itu khusus cewek? Iya, kalau hoodie detachable itu khusus cewek aja ya, karena kan kita itu punya beberapa looks. Itu ada looks fast,
vest hoodie nanti di bagian sininya bisa dilepas pasang. Terus bagian crop top juga, bagian crop top hoodie ya. Cewek-cewek kan juga suka ya pakai yang kayak gitu-gituan. Terus sama bisa dilepas dua-duanya, ini sama ini namanya wishlist hoodie kayak gitu. Atau mau pakai basic kayak gini juga bisa. Bentar. Tadi ada kata-kata untuk yang ini, berarti yang untuk yang ada lagi yang lain. Ada. Ya kan? Kalau teman-teman dengar kan, untuk yang ini, berarti ada untuk yang apa lah ya? Sebutan yang lainnya lah. Iya, jadi sebenarnya kalau selain detachable hoodie, kita itu juga punya basic hoodie kayak gitu. Basic hoodie. Basic hoodie ini bisa digunakan oleh cewek atau cowok. Jadi ini tanda kutip unisex ya, benar sekali kayak gitu. Kalau teman-teman lihat itu di sebelah kanan saya, ini ada display dari produk Venka. Bentar, ini untuk membuktikan ya moment of truth dari perkataan sang kakak Siska, si owner dari Venka. Ini kameramen kelihatan nggak? Bisa dapat atau kurang? Nah ini, coba Kak dijelasin tadi untuk spesifikasi sebagai pembuktian. Oh ya. Looks kalau dia ini di apa namanya dibuka kiri kanan atau jadi crop top, ini khusus bagi teman-teman kita yang cewek ya gitu. Ya, ini kalau kita buka bagian lengannya, ini bagian lengannya ini jadi vest, jadi bisa dua, ini vest ya. Jadi kayak gini, ini nanti jadi vest hoodie. Terus kalau kita lepas lagi bagian perutnya, yang ini ya? Oh ya. Nah, ini nanti bisa dilepas. Oh, jadi ini crop top hoodie kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalkan mau dilepas dua-duanya, misalkan ini dilepas nih, yang ini sama yang bagian lengannya juga mau dilepas, itu bisa jadi wishlist hoodie namanya. Jadi ini cuman ininya aja yang kelihatan sama ini pakai ini. Cocok kalau ini jogging ya. Ya kan kalau kayak gini kan. Body bonsai keren. Ya, makanya kenapa kelihatan fashionable, stylish karena bisa di mix and match sama outfit apapun gitu bisa. Tangan perusak. Bisa. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya dalam proses pembelajaran selama di fakultas itu ada yang namanya mentoring. Mentoring salah satunya tadi kan ya untuk mentoring fashion. Nah, dalam proses mentoring pasti mempunyai banyak lika-liku. Oh iya. Ya dari penemuan ide, desain, mungkin rancangan awalnya tidak seperti ini. Coba kakak jelaskan itu awal mulai desain, terus istilahnya konflik yang pernah terjadi itu seperti apa? Oke. Ya pasti karena ini aku juga kerjanya nggak sendiri ya, bareng sama teman-teman, ada tim aku juga dari tim Kanka. Lika-likunya banyak banget. Aduh, salah satu yang paling yang paling memorable banget ya, yang aku ingat waktu kita mau photoshoot photoshoot hoodie waktu itu di Tunjungan, itu hujan deras banget. Aduh, sumpah itu. Dan kita udah janjian sama modelnya gitu. Dan waktu hujannya udah reda, itu mikir ini balik apa enggak ya, tapi modelnya waktu itu nggak bisa dihubungi gitu, apa udah OTW apa belum kayak gitu. Akhirnya kita satu tim ini memutuskan untuk pulang. Pas udah pulang di tengah perjalanan aku ditelepon sama modelnya, Kak, ini aku udah sampai di Tunjungan. Akhirnya kembali lagi. Akhirnya kita mau nggak mau balik lagi. Padahal itu udah basah kuyup, udah kedinginan, pokoknya kayak ya udah OTW rumah sakit lah istilahnya gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus profesional ya, karena kita kan juga ketemu model terus, dan memang tujuannya juga mau photoshoot juga waktu itu. Akhirnya mau nggak mau balik dan tetap lanjut photoshoot sampai malam gitu. Itu ya salah satu lika-likunya. Kalau di dalam internal sih pasti ada ya. Cuma sejauh ini puji Tuhan timku itu bisa kerja sama terus sampai sekarang. Jadi kalau ada masalah kita selesaikan bareng-bareng. Iya. Ya teman-teman cukup mengenaskan ya. Kalau teman-teman bayangkan dengan rasa bangga, ya istilahnya saya harus tampil prime, tapi hujan itu sungguh-sungguh
dinamika kehidupan ya dinamis lah, tidak ada yang Iya, tahu. benar. Tapi kita harus tahu bahwa itu merupakan salah satu pelajaran. Yang pertama tadi ya profesional. Entah gimana pun mau di tengah jalan harus balik karena kita udah sama model pihak luar loh. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu bersungguh-sungguh. Iya, Kak. Nah selanjutnya Kak, fashion hoodie itu barang istilahnya kita bisa sebut komoditas primer. Dengan membawa perubahan inovasi tadi yang untuk khusus cewek tadi nih, itu apakah pernah dipikirkan ini diterima atau tidak? Oh iya, pasti ya. Selalu Iya, mikir ya. selalu ya. Sebelum kita istilahnya benar-benar produksi ya batch pertama, karena dari tim aku itu udah produksi batch pertama, itu kita sempet ragu, mikir kayak ini bisa berhasil nggak ya? Nanti desainnya mau buat kayak gimana? Terus nanti bahannya pakaian apa? Itu kita benar-benar survei sampai, aduh ini. Dan paling yang paling apa ya? Yang paling membingungkan adalah menekan HPP sih waktu itu ya. Waktu kita sebelum produksi, mikir HPP-nya itu kayak, ya ampun ini HPP-nya besar banget. Gimana caranya buat nekenin lagi HPP-nya kayak gitu sih. Sempet ragu sih, cuman aku sama tim itu mikir nggak boleh ragu. Soalnya kalau ragu, nggak mungkin bakalan diterima gitu. Jadi dari kita sendiri ya, dari sebagai tim, sebagai pemilik juga, itu harus yakin sama produk yang kita buat. Kalau nggak yakin, nggak bakalan bisa diterima. Lah, orang yang buat aja ragu ya, gimana pasar mau terima, konsumen mau terima, kayak gitu. Itu berarti dari kata-kata ini ya, kalau teman-teman tahu, jatuh 100 kali, bangkit 101 kali, kalau nggak salah ya, kayak gitu ya. Maksudnya meskipun satu ya, tetap mau tidak mau gitu, harus jalan. Nah kemudian latar belakang yang sampai memilih hoodie khusus cewek, terus peruntukannya seperti ini, pertimbangan dia itu harus bolong ini, tampilan ini tuh apa sih Kak? Yang bisa buat ada ide gitu? Oh, ada idenya. Iya, kenapa sampai buat kayak gitu? Sebenarnya itu idenya agak random ya. Waktu yang kemarin yang sempat aku cerita tadi ya, waktu kita mata kuliah kewirausahaan fashion, karena kan kita disuruh buat coba cari satu ide bisnis fashion yang mau kalian buat, dan ya tiba-tiba aja kelompok itu masih kelompok ya, si mata kuliah kelompok itu langsung salah satu timku itu bilang, gimana kalau kita bikin hoodie-nya ini bisa dilepas pasang gitu ya, kan kayak bagus gitu, bisa dipakai di mana aja. Terus misalnya kayak kita hari ini ya aku kayak gerah gitu mau pakai yang kayak gini, aku bisa lepas, jadi kayak ya stylish gitu loh, fashionable gitu. Jadi kayak bagus deh kayaknya, ayo kita coba gitu. Kita konsultasi lah sama dosen kita, masih Pak Imran ya waktu itu, masih dosen. Ditanya, Pak ini kalau kita buat kayak gini bagus nggak ya, bakalan diterima pasar nggak ya, kira-kira gimana desainnya ini bagus. Terus Pak Imran bilang, oh ini bagus gitu, bisa dijalanin, coba ya. Akhirnya kita mencoba untuk kembali menata apakah ini bisa. Terus kita juga survei dan ternyata ya akhirnya jadi deh Venka. Gitu. Coba. Tapi bukan sembarang coba-coba ya guys ya. Ini ada, kalau gue salah di KW SKB, studi kelayakan. Sebelum produk ini meluncur, kita ada studi kelayakannya dulu. Iya, benar. Berarti dengan produk ini tadi udah bisa jadi, bisa foto sama model, berarti dia lulus studi kelayakan. Iya, sudah lulus SKB ya, pasti ya. Kalau nggak lulus SKB nggak Berarti bisa ada ini. jalan, iya, mungkin jalan. benar. Nah terus Kas, Venka untuk nama sebuah hoodie unik ya, kita baru tahu nama Venka pakai V. Biasanya hoodie itu ya kayak biasanya contoh merek-merek besar itu Greenlight, Quicksilver, itu kan nama yang enak disebutkan. Untuk lidah Indonesia, penyebutan Venka ini kan lumayan susah. Siasat agar produk ini bisa viral, karena ya siapa tahu ya plesetan-plesetan tertentu kan mampu mendorong promosi atau gimana gitu. Ya kan, itu mungkin ada triknya atau gimana?
trik untuk penyebutannya ya. Iya. Sebenarnya sih sejauh ini belum ada ya. Iya, belum ada. Cuman kalau misalkan orang ya lihat nama brand kita ya, orang bacanya itu bukan Vanka. Vanka. Bacanya Vanka. Iya kan, logonya kan VA ya. Iya, benar. Jadi selama ini kalau misalkan entah itu bahkan dosen-dosen pun ya yang deket sama kita, tetap pakai Vanka apa mau Vanka? Soalnya sejauh ini yang orang-orang lihat ya, baik itu konsumen non konsumen, itu mereka biasanya pasti Vanka. Ya aku pun kalau ketemu orang ya, orang yang nggak aku kenal, bukan yang orang yang nggak aku kenal, yang kenal aku dan tahu Vanka ini, mereka pasti bilang Vanka. Sis gimana Vankanya gitu. Jadi aku kayak mau bilang sebenarnya penyebutannya bukan Vanka tapi Senka gitu. Tapi ya udahlah ya gitu. Cuman ya harus tetap branding lagi sih kalau kayak gitu. Itu teman-teman. Itu harus pertimbangan matang. Paling tidak pelafalannya. Jangan sampai lidah-lidah Indonesia ini yang sangat lokal, nama Steven dipanggil Steven itu kan ngeri kan. Iya benar. Cara promosi nih Kak, tadi ya kita sambil lalu aja lah, itu ya udahlah. Kita ke arah promosi nih untuk hoodie, cara channel komunikasi kepada konsumen. Itu ada banyak cara, distribusi langsung ke toko. Saya pembeli, saya beli Vanka. Benefit yang saya dapat apa? Dengan harga, harganya berapa nih Kak? Kalau harganya berapa? Oke. Hoodie. Sekarang ya Vanka tuh lagi ada diskon ya. Ini mau harga diskon atau harga jual aslinya? Oke teman-teman, mohon maaf tadi kesalahan teknis ya. Kalau suara-suara kita kurang jelas harap dimaklumi gitu ya. Ini Kak, tadi kita sambil pembahasan di harga. Hitungan APP, apalagi modelnya itu namanya cewek ya, supaya menghemat uang kali ya, untuk daripada beli hoodie itu gimana ya harganya? Oke, jadi kita ini punya banyak variasi ya. Variasinya ini pertama dari modelnya dulu, itu ada dua, yang detail sama yang basic. Terus dari bahan kita juga punya dua, jadi itu beda harga. Nah kalau yang basic itu harga paling murahnya itu 250 untuk bahan fleece premium. Nah kalau untuk yang dites, untuk yang fleece premium ini harganya sekitar 280. Sekitar itu kan? Sampai 300 apa enggak? sampai 300 sampai paling mahal itu 400. 400. Itu bahannya cotton fleece. Cotton fleece itu yang modelan kayak gini tadi ini. Iya, yang ini enggak, yang ini itu fleece premium, yang ini juga fleece premium. Tapi maksudnya modelan jahitannya sama. Iya, 400 itu udah yang dites. Kalau yang 280 tadi sama juga, gini juga. Hanya beda bahan. Iya. Hanya beda bahan aja. Aku agak lupa ya harganya tuh, soalnya banyak. Tapi ini teman-teman harus ingat. Coba teman-teman bayangin harga segitu ya dengan benefit yang didapat, harusnya worth it ya. Worth it. Cuman kan orang yang mempunyai kayak aku mau yang mahal, mau yang kainnya bagus ya. Modelnya sama, tinggal pilih aja gitu kan. Bahannya apa. Jadi Vanka itu udah melakukan langkah yang bagus. Istilahnya untuk menurunkan yang KW. Mungkin siapa tahu ya saat ini kan besar, ada yang mau ngikutin yang KW. Wah, ini udah dibuat pasarnya sendiri nih, harga menengah sampai harga yang paling atas. Nah selanjutnya nih Kak, kita lanjut yang waktu aku bilang apa aja yang aku dapat. Mungkin kemasannya atau gimana? Oh iya. Kayaknya aku bawa deh. Aku punya tadi ya satu yang udah jadi. Coba dong. Yang ini salah satu pesanannya ya. Ini guys. Nah ini. Kameramen tolong besar Vanka. Astaga Vanka. Ya emang Indonesia banget ya. Iya. Vanka ya. Lokal pride gitu kan. Nah jadi kalau konsumen itu kita punya packaging. Ini untuk packaging yang paling luarnya. Ini ada spoon board. Nah di dalamnya ini
kebetulan yang beli itu basic. Nah ini ada thank you cardnya juga, terus nanti ada dapat stiker juga gitu. Nah ini untuk packagingnya sama brandingnya. Nah, ini guys, kameramen tolong, ini ada halaman Instagram. Ini kalau teman-teman masuk ketik aja VANDKAOFC gitu ya. Kalau aku sebut Venka kan nggak mungkin. Tuh. Terus ada di Shopee juga ada, namanya sama, TikTok, terus ada Tokopedia, Facebook. Semuanya ada ya. Jadi lengkap. Nanti sepertinya teman-teman ketemu deh model yang waktu itu di Tunjungan gimana kan? Iya. Pasti ketemu kan. Nah, terus selain ini, salvo sama satu hal. Ini tas ini bawa. Coba nonton lihat deh. Ada tas. Ini loh ini. Bro, ini spesial ya, spesial banget karena kemarin ini sebenarnya menjadi salah satu merchandise-nya juga dari FNK. Dan kemarin udah sempat bagi-bagi waktu event expo. Nah, setiap orang yang kita kayak kasih giveaway juga kayak gitu. Nah ini tujuannya untuk branding sih. Jadi setiap pemilik atau ownernya itu jadi tinggal punya masing-masing ini buat branding kayak gitu. Ini bagus nih dari kami kasih. Ini apa bisa dikasih ke konsumen atau cuma ownernya aja? Bisa. Nah kemarin itu kita udah beberapa yang ngasih ke konsumen juga ya. Untuk ada yang beli, kita kasih. Karena kan itu masih awal-awal banget ya. Iya. Kayak kasih apresiasi juga buat konsumen yang udah beli di awal-awal kali kita produksi kayak gitu. Ini sih Kak, mungkin yang jadi pertanyaan untuk mewakili teman-teman di luar sana. Mentoring ini kan secara teori dan praktik udah dilakukan semua. Hal yang dipikirkan, untuk apa FNK membuat tas kayak gini, misalnya untuk merchandise. Fungsinya itu seperti apa? Selain dia menarik perhatian konsumen, maksudnya lebih terpilihnya seperti apa? Ini kan ilmu yang dibagikan secara gratis kepada teman-teman yang ya kita sebagai keluarga kewirausahaan tentu kan secara expert mempelajari hal-hal seperti itu pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Coba nih Kak, dari Venka itu maksudnya kayak gimana? Tujuannya seperti apa? Tujuan kenapa kita buat buat kayak gini kan? Oke. Yang pertama pasti branding ya. Kita itu pengen banget nama Venka ini diingat oleh konsumen pastinya ya. Yang kedua, ini sebagai merchandise dan juga benefit untuk konsumen yang udah beli. Dan bahkan juga kita kan melakukan beberapa giveaway gitu kan ya. Dan selain itu sebenarnya selain tas kita itu berencana mau buat tumbler yang juga ya ada logonya kayak gini, dan itu nanti bakalan dibagiin ke beberapa konsumen dan juga di giveaway kayak gitu ya. Untuk tujuannya buat apa ya tadi, brandingnya paling pertama, sama ya benefit untuk konsumen juga, konsumen maupun non konsumen ya, jadi calon konsumen kita kayak gitu. Bisa dibilang kayak gini ya Kak, kita melakukan branding dengan adanya tas kayak gini atau tumbler itu sebetulnya ingin mendekatkan produk itu dan konsumen dalam kehidupan sehari-harinya. Benar sekali. Apalagi tas kayak gini kan yang biasa hiking, tumbler gimana ya, itu sih. Nah, dibawa kemana-mana. Jadi sebenarnya memang tujuannya ya kayak ini ya, aku kan biasa bawa ini ke kampus ya. Itu biar orang-orang bisa lihat gitu. Dan kayak pasti nanya kayak ini apa. Jadi kayak bagus deh, kayaknya aku mau deh gitu. Entah mungkin mereka maunya ini atau mungkin hoodie-nya ya kita nggak tahu ya. Cuman kan kalau misalkan orang-orang lihat brand kita itu lebih dekat gitu ya, istilahnya kayak melekat gitu ya ke kita, pasti bakalan lebih cepat untuk promosinya, self promosi sama brandingnya. Itu dia poinnya guys. Jadi bukan cuma sekedar merchandise atau supaya kelihatan keren di media sosial, tapi agar produk itu lekat dengan sang pemiliknya. Kita yang beli kemana-mana selalu melihat Venka, minum air lihat Venka, apa-apa Venka. Itu tujuannya itu. Biar diingat sama diingat. Dan kalau Venka itu berhasil diingat, maka Venka berhasil untuk membranding produknya. Seperti itu. Bisa oke. Nah Kak, yang terakhir kita singkat untuk para teman-teman di sana
yang ingin melakukan usaha sama di bidang fashion, hoodie, apalagi hoodie. Ini barang komoditi loh teman-teman, susah mencari inovasi sebagai berusaha itu susah. Ini pun juga dari idenya random tapi ya sekarang berhasil ya. Begitu. Apa nih Kak pesan buat mereka di sana? Yang paling pertama, kalau udah punya ide bisnis harus coba. Harus coba. Coba dieksekusi. Soalnya kalau cuma diiming-iming aja, itu pasti nggak bakalan berhasil. Kayak aku pengen buat ini, tapi kayak cuma pengen buat, tapi nggak dieksekusi, itu nggak bakalan bisa, nggak bakalan jalan. Jadi kalau punya ide langsung dieksekusi. Mau ada modal nggak ada modal ya? Iya. Modal itu kan ada dua ya, modal material sama modal kemampuan. Kalau punya kemampuan itu udah bagus banget. Itu. Kalau modal material itu bisa cari investor kayak gitu. Terus ikut-ikut lomba mungkin ya biar dapat duit dan bisa realisasi ide bisnisnya. Jadi harus coba. Gitu. Coba-coba. Sama seperti Upers sebelumnya. Si siapa tadi itu Ting? Tamu undangan kita Kohans. Dia udah bilang harus coba, tapi bukan sembarang coba-coba. Itu bedanya, bukan seorang coba-coba. Jadi ya teman-teman bisa ambil pelajaran lah dari si owner dari Venka. Posisinya apa nih Kak? Kalau saya sebagai CEO-nya. Orang besar ya. Tadi CEO, sekarang juga CEO. Nah ini, jadi dari para CEO ini pelajaran profesional, coba-coba, tekun, coba-coba bukan sembarang coba-coba. Pokoknya harus kemampuan lah, knowledge. Kalau Anda itu materialnya sedikit, minim modal ya, kemampuan harus banyak. Karena entrepreneur itu menginovasikan sesuatu. Apakah teman-teman pernah membayangkan hoodie itu punya 3 tampilan? Teman-teman selama ini melihat hoodie yang biasa-biasa saja, cuman ya bermodalkan dengan tekstur yang berbeda, bahan yang berbeda, warna yang berbeda, ada yang pakai resleting lah. Tapi dengan 3 model itu adalah sebuah inovasi. Apakah ini berhasil? Ya kita bilang untuk saat ini ya berhasil karena ada yang beli. Apakah selanjutnya seperti itu? Kita mengharapkan agar bisnis ini tetap sustain. Iya, amin ya. Amin. Semoga ya kita sustain terus. Sustain. Dan dukung untuk produk lokal teman-teman. Gitu. Sekian dari saya sebagai host dan jumpa lagi bersama Upers Season edisi selanjutnya. Dadah.